Ya. Hai, hujan. Tadi hujan. Oi. Jadi hujan, jadi Oh, rancak tuh mah. sinyalnya terganggu. Barasia udara kalau hujan. Baru tak dua hujan. Jadi Mm-mm. sinyalnya agak. Udah, enak orang tuh bisa hujan cukup. Di airport nggak ada hujan-hujan do. Lah Oh, kotor bana udara. ya, kotor ya. Oh, hujan Rancak tadi. tuh mah hujannya lah malam loh. Lah Mm-mm. malam. Mm-mm. Yang lain lalu Leko tersambung. Tadi Pak Yusril lah tersambung, Pak Ridwan. Pak Yusril, Pak Ridwan menyimak tuh. Udah. Lawan Barampe. Kalau capek mulai nggak terlalu malam Pak Do. Aku Ya, ya, baru ya. nyampe lo mah, maksudnya jangan lamu-lamu lo. Yo, cari materi dulu ya. Ayo. Pak Firman lah dihubungin. Kan di Pak bilik Aldi, ada di bilik. Pak Aldi, Ah, Pak Aldi ada Pak Aldi, Aldi. Pak Aldi. Aldi ada acara. Ah, Gembu Minang. Ya sering bana, sering bener Pak Aldi ya, ada acara sibuk bananya ya. Ibu Pak Alminto, Alminto. Ibu Cici, Pak Ramli setelah sampai rumah. Pak Nah, saya Ramli tidak tahu. setelah sampai rumah, Bu Cici, Bu Awe. Bu Awe belum datang. Pak Yos, Pak Yos, standby Pak Yos. Pak Yusril. Pak Firman, Mbak kabarnya Pak Nas? Pak Firman, alun ado anu lay berita-berita Halo dari Pak Pak Nas, Firman. Pak Firman. Alun ado berita lay. Apa Pak Pak Firman? Firman. Iya, Pak Firman tuh alun ado berita. Mana Pak Firman? Pak Wah, Kau tinggal siapa berdua kau Nas? iya lebih kamar kok ha. Kita tunggu lalu. Agak error tadi kalau masalahnya. Ya. Kena hujan. Kalau gangguan nano elektronik itu. Hmm. Haili ado. Apa tu? Laili masih ada. Dah kedua tu. Belum
Tinggal berdua saya berdua. Ah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Amin. 59 ayat 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dasar kita rapat hari ini, kita ambil cuplikan ayat ini supaya kita menjadi orang yang bertakwa, ya kan? Amin. Amin. Nah, setiap diri kita memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Jadi ya kita punya niat baik, kita tanamkan bahwa kehadiran kita hari ini adalah nilainya ibadah untuk hari esok. Amin. Nah, Amin. Amin. tujuan yayasan kita itu adalah bagaimana memperdayakan orang yang tidak berdaya, ya kan? Kemudian membuka lapangan kerja, ya kan? Agar orang yang punya uang bisa memberikan uang untuk sebagai amal solehnya, untuk membantu masyarakat yang prasejahtera agar menjadi sejahtera, ya kan? Inilah tujuan kita. Jadi tidak sia-sia kita membuat yayasan ini. Semoga di lingkungan kita bisa beraktivitas dengan cara yang seperti ini adalah salah satu jambatan untuk kita menjadi orang berbuat baik. Jadi nilai ibadahnya ada. Jadi kita memang malam-malam kita berusaha sebaik mungkin dengan program-program yang kita sudah buatkan setahun yang lalu. Mudah-mudahan untuk kita pertemuan yang akan datang ya dalam bulan Oktober bisa terrealisasi apa yang kita inginkan. Nah, pada Nabi besar Muhammad SAW kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kita disampaikan oleh Pak Ridwan ya di bilik ya itu. Nah, kita menindaklanjuti Pak Ridwan sudah ada beberapa 7 poin yang disampaikan oleh Pak Ridwan melalui WA di bilik. Kemudian Ambo baco, kemudian ada yang dipilah menjadi 8 poin. Ayat itu sudah dimasukkan di dalam jurnal yang akan kita lakukan nanti di Solo. Nah, ini jurnalnya. Jurnal program kegiatan DBRR di Solo kerjasama dengan Muslimah Group. Nah, nomor 1, domisili YBRR. Uraian materinya, legalitasnya bagaimana, formalitasnya seperti apa. Itu yang nomor 1 itu. Itu yang disebut oleh Pak Ridwan. Kemudian yang nomor 2 SDM. Nah, SDM itu kan orang-orang yang ditempatkan di kompetensinya masing-masing. SK-nya pengangkatannya sudah ada apa belum? Pemberhentiannya bagaimana? Aktif pembaruan bagaimana? Ya kan? Kalau ada Panas, masalah, instruksi jadi panas. apa? Panas. Ya, Instruksi sebentar Pak Nas ya. ya. Mungkin kalau bisa Pak Ridwan mungkin yang bisa jelasin. Kalau yang Ya, Pak Nas jelasin rasanya enggak begitu tuh. oh Masuk ya. domisili BRR. Jadi Oke, nanti oke. salah ini lagi kita biar Pak Oke. Ridwan yang jelasin karena kita kan Oke, udah oke. bersama-sama baca itu. Ya, Nah, ya, ini ya. bagaimana yang kita jadi lebih pas daripada berulang kita.
Oke, itu oke. itu saran Jadi saya ini Panas. saya sebagai pembuka aja, Pak, karena jurnal ini saya masukkan. Ini hanya sebagai pembuka saja. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan untuk selanjutnya mungkin Iya. barangkali saya serahkan kepada Pak Ketum. Atau yang memimpin rapat malam ini siapa nih? Pak Ketum aja lah. Jadi saya hanya sebagai maaf aja. Silakan Pak Ketum. Begini Pak Nas, Ya, dengan tidak ngerasa hormat ya, mungkin terlebih dahulu selamat malam Pak Yos, ya. Ketua Ya. Pak Pembina, Bundo Laili, Pak Khairunnas, ada kita Malam. berempat, ya berempat baru ini hadir. Rasanya kurang ini kita mulai kalau memang ya kita tunggu sebentar lah, kita coba kontak ini. Oh Saya iya, mau iya, coba iya, iya. kontak Bu Awe biar kita mulai. Terus kalau saya sebagai ketum mungkin enggak berapa poin yang saya mau kita koreksi dari yang pernah kita putuskan dan buat notulennya kita kan mengejar itu supaya lebih fokus terrealisir. Mungkin nanti untuk rapat mungkin saya sangat dia baru ya berapa 30 jam lah kemarin jam 11 dari Depok baru nyampe nih. Mungkin untuk uh, kurang full konsentrasi tapi terkait dengan tugas kepengurusan nanti saya akan jawab mungkin. Mungkin untuk apa rapat mungkin Pak Yos kan udah beberapa poin rapat kita kemarin ini kan udah banyak tuh yang kita revisi dan akhirnya sampai dengan kesimpulan kemarin. Mungkin saya prinsip kan kemarin udah oke tuh kalau soal tunda Pak ini udah expose juga Pak Almito. Sekarang nanti bagian keuangan kalau memang dari bendahara nanti apa sekretaris nanti Bu Awe mudah-mudahan masuk nih saya coba telepon. Mungkin dipimpin dulu oleh Pak Nas apa Pak Yos dulu lah. Pak Mungkin ada Yos hal ya. umum yang bisa disampaikan kita dengarkan. Samping saya kontak Bu Awe dulu. Demikian Pak Nas. Makasih Pak Nas. Oke ya, terima kasih. Silakan Pak Yos. Pak Lanjut Yos aja. sekarang yang menjadi eh, pe- apa yang membawa Ya, moderator, ya. bagaimana caranya, apa yang akan kita lakukan. Silakan Pak Yos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Kita wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini yang hadir di sini mengerucut nih, yang orang-orang inti semua nih. Jadi, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur. Alhamdulillah kita bisa hadir di forum ini ya. Jadi, saya melihat dari 7 poin yang Pak Ridwan ini kan share ditambah lagi dengan Pak Nas satu lagi, ini poin-poinnya udah cukup mengena untuk kita implementasikan. Jadi untuk ini kita implementasikan nanti tugas dan tanggung jawabnya siapa-siapa juga nanti kita bahas di forum ini. Jadi untuk Pak Ridwan yang tadi sudah memberikan masukan ini mungkin bisa dipaparkan lebih jelas lagi Pak ya. Karena ini saya juga sebagai Ketua Dewan Pembina ini kan belum punya sekretaris dan bendahara. Jadi kita sama Pak Ridwan nih, Pak Ridwan sangat cocok untuk di SDM nih untuk pembagian tugas saya handle nanti di domisili sama legalitas karena kan untuk perubahan-perubahan nanti juga mungkin saya yang handle juga nih ke notaris dan ke NIB, ke BKPM dan lain-lain. Ya juga minta bantu juga sama Pak Ridwan untuk membuat format-format untuk surat menyurat begitu. Begitu yang saya harapkan kita bisa buat percepatan ini kerjasama tim. Terus untuk struktur
bidang-bidang ini mungkin nanti diketum mungkin ya, rencana kerja juga begitu. Karena banyak juga nih tugas-tugas untuk ketum ini yang saat ini nih. Tapi kita yang jelas kita saling bekerja sama. Bisa kita pikul sama-sama. Yang jelas kita bisa sama-sama kita bersinergi. Oke, baiklah, untuk itu Pak Ridwan mungkin akan memberikan paparan untuk poin-poinnya Pak yang lain. Silakan Pak Ridwan. Aku kira Ibu Awe gimana sekitar sini ya? Bisa menyimak nih kalau Bu Awe belum hadir, kita tunda aja tunggu Bu Awe gimana kira-kira Pak Yusril? Boleh juga. Kita tunggu, ini lagi Gimana ditelepon sama Pak Ramlis nih. Lagi ditelepon, Pak. Lagi Ya, ditelepon. maksud saya bisa ditunda aja. Bisa dialihkan cerita saya dari artikel ini sambil nunggu Bu Awe. Karena semua jadi 7 langkah ini kan jadi catatan Bu Awe dan sekarang. Iya. Tadi Pak Boleh Yusril kan juga. nanti saya akan jelaskan kalau kita sudah lengkap dengan Bu Awe-nya. Begini dia Pak. Pak Yusril tadi kalau nggak salah di WA saya baca itu mengatakan Ibu Yarita kalau bisa hadir di awal supaya bisa didengar oleh Pak Ketua Umum dan Ibu Awe. Nah ini gimana nih kira-kira Pak? Kalau memang bisa dipanggil, kalau Pak Ketua Umum setuju ya bisa saja ngobrol sebentar. Iya. Gitu. Harapan kita juga tadi begitu, Bu Yarnita bisa hadir. Kan Ketua Umum sama Bu Awe juga belum dapat penjelasan paparan dari Bu Yarnita. Tapi mungkin ini Pak Yos, kita bahas kalau nggak salah, kita kan udah dapat kiriman apanya itu Pak Yos, company profile-nya. Perusahaan ini kan baru 30 tanggal 1 Agustus 2023 ini baru keluar ke Kumhamnya. Iya, belum, betul. ya baru, masih belum operasional kali atau gimana nih? Makanya kita ingin tahu itu, karena belum pernah juga, baru mau akan. Memang kalau jalan dia sudah jalan. Ah. Jadi baru legalitasnya diurus baru kemarin. Kalau jalan begitu? sih udah jalan. Cuman waktu itu belum ada legalitasnya. Sekarang yang bidang pertanian ya? Kan ini banyak pertanian nampaknya. Agrobisnis di bidang pertanian, di bidang peternakan juga dia. Oh, ya, makanya kita pengen dengar itu karena dari akta itu yang dapat. Sehingga kita nggak tahu nih yang mau kita komunikasikan besok seandainya kita ke sana. Iya. Mungkin ini Ibu Yunitanya dikontak aja Bu Yunitanya dulu ya. Tapi Pak Pak Nas, Panduang Bu Yenita itu terkait dengan yang Pak Nas informasikan dulu UMKM, Pak Nas. Iya. Tapi dulu berapa kali saya kontak tidak pernah ada yang keangkat itu. Kalau nggak salah kan berapa saya hubungi terkait UMKM dulu kan? Bukan UMKM, ini baru ini. Kalau UMKM udah lama kan? Kalau Bu Ernita itu dari Pak Saadi Jamal, Ustaz Saadi Jamal. Beda orang. Beda berarti orangnya. Ya. Beda. Nah, kalau nggak salah makanya saya mau kalau yang kemarin dulu kan berapa kali kan ada prospek tuh pemasaran apa tuh kalau nggak salah Pak Nas bilang. Saya coba hubungi, katanya tetangga sama saya dekat juga kenal gitu. Tapi nggak pernah diangkat, nggak pernah bisa dihubungin, nggak dibalas ya. Yang di Depok. Iya, kan namanya Yenita itu kalau nggak salah. Bukan, lain Pak. Oh, bukan itu. Itu teman ini bukan itu. Yenita itu kan tetangga ya, sama Pak Ramli. Iya, tetangga ya, bukan tapi itu, yang temannya. Bukan itu Pak Ramlis, ini yang di Peninjau. Ya, enggak, yang ibu tuh ya kemarin arisan kami masih ikut. Tapi temannya dari ibu itu informasinya kalau nggak salah saya dengar dulu ya. Ibu Laili itu, Bunda Laili itu sebagai simpo dulu. Hubungi diangkat-angkat di WA tidak dibalas ya, enggak ada hubungi lagi. Ya udah nggak usah dihubungi lagi, kayaknya dulu yang ambisi untuk dipromosikan hasil itunya UMKM-nya dia. Nah, karena dia nggak open kan, nggak diangkat-angkat, ya udah nggak usah ini lagi. Ini berarti beda orang ini itu ya? Yenita,
yang di Maninjau. Ini ponakannya Pak, ini hubungannya dengan ponakannya Pak Jamal. Pak Jamal ya. Ya udah nanti kita coba kontak. Iya. Ibu Awi ini sampai WA aku belum dibalas. Gimana cara nelfonnya? Aduh. Mungkin mesti ditelepon kali Pak. Lalap kali nak lalap, Awe lalap. Ya nggak tahu tuh tidur tuh. Tapi rasanya belum. Biasa bekerja gitu. Tapi tengok dulu. Untungnya Pak Ketum biar capek-capek bananya masih oke. Alhamdulillah. Tanggung jawab. Pak Alminto dari kabar? Mbak tuh Pak Alminto. Pak Alminto. Nggak dihubungi. Pak Alminto mana? Nggak ada kabar beritanya. Panas. Ya. Tadi di undangannya gimana Pak Alminto? Ada kabar nggak? Kan undangan di ini di grup. Di grup. Di biliar. Biliar. Tapi dia udah baca, Pak Alminto udah baca. Tapi sebaiknya walaupun orang tuh udah baca segala, kadang-kadang Ambo tadi baru tiba, Ambo rebahan hampir saja. Jadi untunglah tadi itu, kalau enggak kan nggak enak juga nih kita. Nah, tetap di kontak gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh bukannya nggak ini lupa gitu. Kan sekarang pil cap ingat jarang dijual orang. Karena pil cap ingat untuk anak muda. Kalau pil cap lupa ini untuk yang tua-tua. Tetap diingatkan. Iya. Iya. Jadi gini deh. Halo. Ya. Begini deh. Nunggu Bawe kayaknya kita belum punya informasi lebih lanjut. Yang ambil lanjut salah ke 7 langkah itu. Toh juga ini materinya juga udah ada di situ kan di Billy ya gitu loh. Di grup. Ya nanti tinggal Pak Ketum aja menjelaskan lebih lanjut. Tapi ini sederhana ini. Apa yang sampaikan 7 masalah itu 7 langkah ini ya. Memang posisi keberadaan masalah itu ada dalam 7 langkah itu gitu loh. Jadi kita bermasalah ya, awak ada di langkah dalam 7 masalah itu. Jadi kok ibarat janjang tangga kok, ikut 7 langkahnya kok KT. Langkah pertama itu langkah janjang pertama itu masalah domisili. Iku belum selesai tuntas awak kok. Iya. Gimana domisili waktu? Apa yang ditanya kemarin oleh Pak Ramlis dengan Pak ini kan? Dengan Pak Yusril kemarin kan masih belum nyambung komunikasinya itu. Nah ini kan harus selesai nih masalah sekretariat dan lain-lain. Jadi PR ini harus selesai. Nggak bisa kalau nggak selesai ini kita akan bermasalah itu. Nah, tadi saya sudah dengar dari Pak Yusril. Tadi saya sudah dengar dari Pak Yusril ini nanti siapa yang menanganinya itu di dalam penjelasannya kolom yang dibuat oleh Pak Nas itu. Nah, ini kolom yang dibuat Pak Nas itu ada bagusnya gitu loh. Jadi nanti di sini bisa dicatat di situ. Nah, masalah legalitas tadi kan Pak Yusril bilang itu nanti adalah saya. Nah, gitu kan. Masalah lain itu saya kata Pak Yusril dari pembina. Nah, masalah SDM ini. Ini masalah SDM ini ya. Ini kita main bongkar pasang terus nih. Sampai sekarang nggak selesai ini. Nah, ini kan juga harus diselesaikan gitu loh. Tetapi hebatnya lagi nih, hebatnya kita sudah main di langkah 6, di langkah 5, di langkah 5, kemudian di langkah 6 dan langkah 7. Apa langkah 5 itu? Kita sudah bisa membuat rencana anggaran biaya kerja itu. Nah, ini kan luar biasa nih. Jadi kita sudah sampai di langkah ini. Nah, kemudian kita sudah bisa membuat biaya yang diperlukan. Dan kemudian apa? Kita sudah menyiapkan untuk pelatihan di Solo gitu. Nah, kemudian apa? Nah, tema kita di Solo ini harus ada nih Pak Ketua, Pak Ketum. Tema kita apa di situ? Kita harus punya tema. Membangun kebersamaan atau apalah judulnya, kita harus punya tema nih, Pak.
Nah, bagusnya ini langkah yang sudah diambil, langkah 5, langkah 6, langkah 7. Ya, kita udah naik nih langkahnya. Tetapi gitu loh, kita akan tetap tersandung pada langkah 1, masalah domisili, langkah kedua, masalah SDM yang belum tertata rapi, masalah struktur organisasi juga belum kita kemas dengan pasti. Nah, kemudian rencana buka cabang baru masih dalam ini. Nah, ini kita harus sebut. Kalau kita bicara sosialisasi, kapan kita bicarakan? Kan ada jadwal yang dibikin oleh Pak Nas di atas itu. Siapa nanti yang bikin? Itu udah ada di situ Pak Nas. Bagusnya juga Pak Nas itu dibikinnya kolom-kolom itu. Jadi kolom-kolom itu kan Pak Nas sudah menyebutkan di situ. Nah, ini Tahu kolomnya itu langkah-langkahnya ya. ya kolomnya itu kan masalahnya, penanganan masalahnya siapa nih? Pemecahan masalahnya gimana nih? Nah, kemudian penanggung jawabnya siapa? Nah, di sini kan sudah jelas penanggung jawabnya itu siapa. Nah, artinya kita ini baru kerja dibagi-bagi nih, kerja sesuai dengan formasinya. Iya, Nah, kita tadi bagi Pak tugas. Yusuf sudah bilang, pembina nanti tugasnya adalah begini-begini, saya bantu. Ini udah bagus. Nah, ini Pak, ini tugas kita yang harus kita bahas. Nah, pembahasan ini saya kembalikan kepada ketua maupun ketua pembina. Saya sudah buat kerangka ini 7 langkah, 7 masalah dengan 7 langkah. Masalah itu ada 7 persoalan. Nah, jadi 7 persoalan ini harus kita ambil langkah lagi dengan 7 langkah gitu. Nah, agar kita sampai di langkah yang terakhir yaitu meraih sukses sesuai dengan targetnya. Kalau 7 langkah ini tidak pernah kita selesaikan satu demi satu sampai tuntas, Ambo yakin bahwa kita tetap punya masalah. Karena kata kunci ada di sini. Nah, di sini kita sama-sama belajar, teman-teman semua, saya mengimbau, mari kita belajar melihat masalah dan memecahkan masalah. Nah, masalahnya ada di 7 langkah ini. Nah, saya kembalikan kepada ketua pembina dan ketua umum untuk dimusyawarahkan, diputuskan bersama dengan meminta brainstorming, sumbang saran, langkah apa yang kita ambil. Saya kira begitu Pak Yusril, Pak Ketum. Terima kasih. Saya kembalikan ke siapa nih? Pak Nas terima atau kasih. Pak? Saya kembalikan Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Pemimpinnya Jadi Pak untuk Yusril. Pak Nas, ya biar saya tekan dulu. Kita masalah domisili. Domisili dulu, domisili. Ya, kita satu-satu nih domisili karena di sini ada problem solvernya, terus juga ada penanggung jawabnya siapa. Yang pertama, domisili kan sekarang kita sudah pindah nih, sudah tidak di Tangerang Selatan lagi. Jadi kemarin alternatifnya, sebentar Bunda, kemarin alternatifnya kan di tempatnya Pak Ketum atau Pak Ketum. di tempatnya Pak Firman, tapi kelihatannya kan kita mungkin lebih condong ke Pak Ketum nih, karena lebih lebih cocok sekali. Kenapa? Ketum kan mobilisasinya untuk di yayasan ini kan cukup ini sekali, erat sekali hubungannya kan dengan surat menyurat dengan yang lain-lain. Nah, jadi untuk domisili nanti biar Ambo yang urus. Yang penting Ketum kasih alamat yang jelas. Nanti untuk domisili sama legalitas. Legalitas itu nanti kan akte perubahan dan lain-lain. Kan kemarin Pak Firman, biar nanti Ambo yang ini kan untuk pembuatan akte perubahan. Kalau nanti kita akan adakan perubahan itu. Nah, biar Ambo yang bertanggung jawab masalah itunya. Yang poin 1. Nah, ini poin 2. Ini cocok Pak Ridwan ini untuk di SDM ini kan, untuk pembuatan SK segala macam. Dan ini format-formatnya juga selama ini kan Pak Ridwan yang ini kan. Jadi nanti Ambo tinggal tanda tangan dan stempel. Nah itu gimana nih Pak Ridwan kira-kira. Jadi Ambo tugas yang pertama nih, tugas kedua nih Pak Ridwan biar tuntas-tuntas, nanti tinggal yang ketiga, keempat kita. Gimana Pak? Baik, siap. Iya Pak ya. Oke.
Nah, jadi kita catat nih yang kedua Pak Ridwan. Nah, Ya. untuk yang ketiga mengenai struktur dan bidang usaha. Nah, ini kesiapan ini ke ketum juga masuk ini kalau masalah ini nih. Sama rencana kerja kan. Terus ke 3-4 nih kelihatannya ketum ini nih yang punya Ketum masih ada kewenangan. nggak tuh? Pak Ketum, Ya gini Pak Yos, kita bahas satu-satu sorry ya. dulu. Ya kan Ya, belum diminta pendapat tadi itu. Nah, kan udah ya, langsung di ini. Pertama masalah domisili yang dulu pernah saya tawari di ya. sekretariat IKM itu belum bisa Hmm, kita pakai ya untuk yang lain dulu. Jadi hmm, fokus ini karena belum kita resmikan, belum kita mau launching ya, tanggal 8. Jadi belum mungkin kita pakai duluan. Nah, itu yang jelas di sana. Jadi saya udah oke. bicara nggak mungkin itu kalau memang kita aja belum menggunakan. Nah, itu Hmm, pertama. Yang kedua kalau di ya, tempat saya juga nggak bisa kan anak saya kan pakai buat PT itu ada PT, ada tempat bisnisnya, tempat apanya pakai alamat rumah juga. ya, Jadi nggak kurang ini nggak bisa saya pakai dua-dua itu. Kita minta Pak Saadi aja satu. Ya kan beliau sebagai apa tuh pengawas kita pakai alamat beliau. Kita kan dekat sana tuh. Mana bisa ya. akses juga. Kita minta alamat. Jadi kan beliau udah tetap juga di sana. Kalau saya dipakai Hmm, alamat saya oleh anak saya nih, perusahaan oh gitu. PT-nya. Iya, 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 iya. nah, Boleh juga berkaitan itu. nanti. Bulan Hmm. kalau memang Pak Nah, jadi kita Said tentukan mau. yang apa itu domisili ya mungkin sana. Hmm, Terus termasuk yang di Solo yang cabang kan ditentukan alamat juga itu. iya Tentukan betul. cabang itu sekalian apakah yang cabang Padang itu tempatnya di Solo, bukan cabang Solo ya, tempatnya di Solo. Karena Pak Alminto yang awal mengkoordinir semua, sehingga nanti kalau ada cabang Padang, cabang apanya itu cabang Sumbar lah, apa. Nanti kalau ada cabang Padang Bukit Tinggi, Payakumbuh ya mungkin di bawah yang di Pak Almito harus kita bikin begitu strukturnya. Ini makanya kita strukturnya belum kita apakan lagi nih. Nanti Hmm, berkaitan dengan yang di anggaran dasar. Atau di ini iya, kita bikin begini anggaran dasar nggak ada ini. Repot kita nanti. iya. Nah, mungkin nih. Jadi itu tentunya kan masalah SDM. Sebenarnya kan memang ya kita memang kalau kerja semua nih hampir semua kita kerja sama nih. Saya yakin Iya. kerja sama ya. Membuat SK nanti Bu Awe bantu juga model SK-nya kalau Pak Yus mau teken boleh tapi kalau untuk bantu bisa bantu Bu Awe SK itu udah sering buat ya di ini bisa saya minta tolong sama dia juga. Nah, jadi Pak Ridwan bisa konsep nanti kita sempurnakan nanti Bu Awe nambahkan kalau udah jadi ya kita bersamakan lah. Iya, iya, Termasuk iya. narasi-narasi kalau ada eh, kita mau notulensi yang lama mau revisi itu harus ada catatan-catatannya. Hmm, Penggantian pemberhentian itu ada dasarnya underlying untuk iya. keluarkan itu. Jadi kita banyak sebenarnya mau SDM. Sebenarnya ini nih enggak perlu kita bahas sekarang kalau saya ini sambil berjalan itu yang kita Hmm, diskusikan. Karena kita yang saya lihatnya kita fokusnya acaranya mulai nih, start pertama ini dulu nih. Nah, tapi untuk memudahkannya karena lempar-lemparan, nah, Pak Pak Ridwan bantu nih. Nah, ini tolong ini diselesaikan inilah. Tapi semuanya bekerja. Jangan hanya karena enggak termasuk dalam itu enggak bekerja. Saya yakin itu maksud Pak Ridwan bikinkan ini alat bantu kita checklistnya. Ini iya. ternyata sangkutnya di mana nih? Di domisili, di izin-izin, atau di rencana kerja kurang matang atau gimana? Hmm, Saya kira itu mungkin. Jadi itu yang saya minta maaf saya, yang domisili jangan di Depok tempat saya karena udah dipakai mana saya alamat itu. Kalau oke. yang di apa itu mungkin tambahan Pak Yos. Makasih Pak Yos. Oke, sama-sama makasih. Jadi untuk domisili ini kan tanggung jawab Ambo. Nanti Ambo coba koordinasi dengan Pak Jamal. Nah, terus yang kedua masalah SDM kan tanggung jawab Pak Ridwan. Mungkin kalau Bu Awi nanti mau bantu, mungkin Pak Ridwan bisa koordinasi dengan Bu Awi. Itu mungkin eh, seperti itu mungkin teknisnya.
Nah, terus untuk struktur nih, struktur bidang. Sebelum lanjut Bidang Pak Yos, tadi Pak ini udah masuk tadi Pak Almito, tapi belum diterima. Kalau nggak salah udah muncul tadi, tapi kenapa hilang lagi nih? Jadi Oh tolong gitu, Pak coba Nas Panas, mungkin Panas, tolong ulang lagi dibantu Pak Nas. Panas. Oh ya, mana? Pak Alminto, mana Tadi dia? udah muncul, di loading, tapi mungkin Tadi nggak udah nampaknya tuh. saya izinkan, tapi mana dia orangnya? Namanya udah Di ada urutan sini. peserta sih udah masuk nih, cuman masih loading kelihatannya. Di urutan peserta sudah masuk. Namanya udah ada masuk. Namanya udah ada. Iya, Bu namanya Awe sudah. baru nyampe rumah. Tadi Pak pakai HP loading baterai habis, baru nyampe rumah, mudah-mudahan ntar lagi masuk nih. Ini udah WA di Iya, grup bilik. Pak iya. Pak Almin itu tadi udah masuk tadi. Mungkin ya mudah-mudahan lah lengkap ntar lagi. Lanjut Pak Nas. Ya. Pak Yusril, Tambahan Iya, silakan. waktu Pak Yusril lanjut lagi oke. terus. Iya, iya, iya. Oke, yang ketiga nih, kita yang Agak kedua, dipercepat aja Pak Yus. ya, yang kedua kan sudah clear ya. Yang kedua Ya, Pak Ridwan, cuma ketiga ini masalah struktur sama bidang usaha. hmm. Nah, struktur sama bidang Jadi usaha. begini tadi dulu Pak Yusril. Masalah kedua Ya, tadi masalah SDM khususnya untuk masalah SK ya. Bukan ya, masalah manusianya ya, bukan SDM-nya, ya, tapi ah, SK-nya loh. Ya. ya, Nanti saya dengan Bu Awe. Oke, setuju. Lanjut. ya. Nanti akte Oke, perubahan di oke. situ ada akte perubahan nanti tugasnya Pak Yusril nanti berdasarkan untuk urus ke notarisnya Iya, iya, berdasarkan iya. putusan rapat bersama. Oke, lanjut Pak Iya, ke yang iya. ketiga. Ketiga tadi saya kira itu nanti bisa final aja nanti di Padang kita bahas itu. Menurut saya itu Struktur kita lewatin aja dulu. kita lewatin aja dulu. Ya Pak Berarti, Pak Ramlis kita lewatin aja. Nanti kita bahas di Padang itu. Ya di Padang aja Pak itu. Oke. yang keempat rencana kerja nih, yang kita Nah, perlu ini bahas gini. sekarang Rencana ini. kerja Ya, ini begini maksud saya. Begini Pak Yusril, saya mohon maaf ya, ya, beri waktu. ya. Pak Silakan, Pak. Ramlis. Nah, jadi rencana kerja ini kan awalnya kita berikan pelatihan, kemudian kita rencanakan lagi seminar, dan terakhir akhirnya kerjasama pelatihan. Gitu. Nah, artinya apa? Ada perubahan kan? Gitu. Pelatihan pertama kita berikan di 2 tempat ini menimbang mengingat segala macam di biaya dan ini sehingga kita berpikir waktu itu kita rubah. Bagaimana kalau kita seminar saja? Nah, kemudian seminar pun kita lihat lagi, kita kaji ulang lagi, ternyata biaya lagi, kita agak setengah pening. Masuk Pak Alminto. Nah, di sini baru kita ambil keputusan kerjasama pelatihan bersama yayasan. Nah, ini bisa kita lewatkan. Tapi ini adalah catatan kita tahu bahwa awalnya kita membuat rencana kerja itu seperti itu. Saya kira nomor 4 kita lewatin Pak Yusril. Kita Ya. lanjut ke 5 Pak. Oke. Kelima. Nah, masalah Mengenai keuangan ini ini kan keuangan ini. biar nanti biasa mungkin aja saya jelaskan Huawei lagi kan belum ketika ada, Pak kita Yusril lewatin saya dulu ya. bantu. Sumber keuangan kita itu adalah iuran bulanan, kemudian Ya. iuran pendiri dan sumber lainnya. Ini ada dalam akte nih. Dalam akte notaris ada, dalam anggaran dasar rumah tangga kita juga ada. Jadi nomor 5 ini catatan kita sadar, kita mengakui, kita melihat bahwa sumber dana kita itu ada di sini. Nah, diingatkan lagi. Jadi nomor 5 kita lewatkan gitu loh. Ya. Informasi Pak itu Pak Almito udah masuk, coba disapa dulu Pak Yos. Ya, Pak Minto gimana kabarnya? Assalamualaikum. Pak Minto. Pak Minto. Alminto ya. Suara Pak Alminto masih di mute suaranya. Pak Alminto suaranya masih di mute. Ya suaranya. Tuh. Silakan. Pak Minto gimana kabarnya? Assalamualaikum. Pak Alminto suara nggak keluar Pak Alminto, kenapa tuh? Ini udah mati tuh. Pencet Pak Pak Alminto. Minto. Ini suaranya. Ya ada kendala, kayaknya dapat deh. Pak Alminto mungkin. suara nggak keluar Pak Alminto. Nah, sambil jalan kita Sambil jalan silakan.
Silakan Pak Yos, sambil jalannya Pak Yos. Pak Yos suaranya mati juga, suara Pak Yos mati ya. Pak Yos, Oke ya, oke. sekarang udah masuk ya. Yang poin 6 kita bahas tentang RAB ini. Nah, RAB kita nilai terakhirnya itu mungkin bisa dijelaskan mungkin sama Ketum ya. Gimana Ketum nih tentang RAB kita nih secara detailnya? Itu Pak Almito udah bisa tadi keluar suara. Pak Almito, silakan Pak Almito. Pak Almito. Suaranya, oh iya. Pak Minto mungkin masih ada trouble. Gini Pak Yos, masalah Ya, RAB, ya ya, kita kan tentu nanti apapun yang dibuat Pak Almito, tentu kan saya yang menyampaikan finishing. Saya minta tolong Pak Almito, tolong dihitung-hitung dengan kondisi perhitungan yang ada, sehingga kita kaitkan dengan anggaran, dengan jumlah, nanti situ kita nego. Nah, dari yang ditawarkan ini ada yang terlupa atau tidaknya, di situ finishingnya mungkin saya yang nyampaikan idealnya ya ini nih hasil nego kita. Kalau untuk mau jelasnya nanti dasarnya mungkin bisa ditanya langsung Pak Mito. Tapi kita mediasi. Jadi perubahan-perubahan Pak Mito kalau saya langsung membantunya akan ketahuan oh ya ini udah berubah. Nah, jadi Pak Mito nanti jangan ada perubahan, jangan langsung ke diekspos dulu karena nanti kita belum saya sebagai yang menyampaikan ditanya lain dengan yang Pak Almito expose. Nah, nanti itu yang kita nanti minta koordinasinya sama Pak Almito lah ke depan apa yang dibuat nanti tentu saya bertanggung jawab itu. Sehingga eh, biaya boleh besar tapi manfaat ada. Biaya kecil tapi tidak ada manfaat kan rugi juga. Nah, jadi semuanya kita pertimbangkan azas efektif dan efisiennya. Mungkin itu yang masalah RAB nanti Pak Yos saya akan bidang saya itu akan membantu menginikannya, membantu Assalamualaikum, Pak. kan bertanggung Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mito. Waalaikumsalam. Maman, Pak. Saya tadi baru nyampe, Pak, dari Solo. Jadi mungkin saya di belakang, jadi Pak, mohon maaf, Pak. Tidak Oh, apa-apa Pak baik. Mito. Jadi kebetulan saya tadi penutupan acara pelatihan, Pak, yang 26 orang. Jadi memang agak Ya. lama penyelesaian tadi, Pak. Karena kita bantu mesin jahit tadi sampai malam, Pak. Jadi mohon maaf, Pak, ya. Tidak Iya, apa-apa iya. Pak Mito. Nah, Sama jadi kita, saya juga dari Hah? Depok tadi. Dan baru turun dari mobil, Pak. Iya ya sama. Jadi gini Pak, Silakan. jadi saya kan memantau juga Pak ya, tadi ada memantau ke perjalanan Bapak kan. Jadi insya Allah lah kalau saya kan sudah siapkan kemarin kan waktu kita tetapkan jadi berapa kemarin dari 6 juta Pak ya. Itu kan kita Iya, bicarakan, saya kan belum melihat angka-angka, itu kan baru secara kasarnya Pak. iya, Setelah iya, saya iya. cek satu persatu baru tahu angka yang sebenarnya Pak. Dulu kan kesepakatan diturun jadi 6 juta kan kita dari kan tidak tahu Pak mana yang mau turunkan mana yang tambah mana kan tidak tahu kan. Iya, Nah iya, itu. iya. Tapi kan saya kan sudah saya segala satunya kan tetap melalui Pak Ramdes ini. Saya nggak mau Iya, juga langsung kan kecuali kalau izin dari Pak Ramdes kan. Hmm. iya, Saya iya, kan iya. anggota Pak Ramdes, Bapak Ketua saya kan anggota Pak Ramdes. Jadi bagaimanapun saya tetap koordinasi dengan Pak Ramdes dulu gitu Pak. Iya, 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 Pak. Nah, jadi mengenai peserta sebenarnya banyak nih Pak peserta. Kita kan cuma 10. Kemarin sempat Iya. sampai berapa orang tuh saya turunin jadi satu cadangan. Masih ada yang daftar ini, tapi saya untuk cadang aja. Kita kan target cuma 10 orang gitu kan. Iya, iya, Nah, iya, betul. kecuali nanti dalam perjalanan sebelum tanggal hari H kalau ada perubahan dan pasal kan. Tapi yang jelas kita sudah tetapkan 10 orang. Jadi kalau lebih ya terpaksa saya seleksi Pak kan. Saya seleksi nanti mana yang bisa dimasukkan jadi 10, mana yang mau disisihkan gitu Pak kan. Iya, iya, iya. Tadi kebetulan saya Pak acara dengan orang Pemda tadi Pak. Jadi tadi yang hadir itu yang pertama Kepala Dinas Pendidikan yang berhubungan dengan pelatihan Pak ya. Yang Iya, kedua Kepala Dinas Koperindak ya. iya. Pendosian Perdagangan dan UMKM. Yang ketiga itu Ketua PKK.
PKK itu kan dari Pemda juga, Pak. Hmm, Nah, iya, PKK itu Pemda itu, Pak. Nah, di wali betul Pak juga wali ya. Ibu wali kota ketuanya itu berhubungan dengan masyarakat juga tuh. Termasuk Hmm, Dekeranas kan. Kemudian tadi ketua Kadin tadi hadir. Tadi hadir ketua Kadin nanti kan. Jadi saya sudah sampaikan tadi Pak bahwa Muslimah ada kerjasama dengan YBRR untuk melaksanakan pelatihan. Insya Allah nanti bulan Oktober kan, akhir Oktober nanti saya sudah sampaikan. Insya Allah iya. beliau-beliau itu siap, insya Allah bisa dia hadir gitu Pak. Hmm, iya Pak. Gitu. Jadi tapi saya dengan wali kota belum anu nih Pak kan, belum bicara. Belum Kalau sounding ya. nanti ya Kak, saya baru mau menemui wali kota setelah ada izin dari Bapak karena saya nggak mau Pak gitu kan. Iya, iya, iya. Kalau udah Betul izin itu dari Pak. Bapak, hah? Betul itu Pak, betul. Ya nanti Iya. saya takut nanti gimana-gimana. Tapi kalau Bapak nyuruh saya nanti silakan hubung wali kota, saya baru saya hubung. Tapi tadi karena Ya, kebetulan saya di tempat saya, kepala Iya. dinas yang terkait, jadi itu makanya saya sampaikan aja tadi kan nggak apa-apa kan. Karena tempat saya termasuk ketua Kadin Pak tadi kan. Jadi pada prinsipnya kita ini didukung penuh lah dari Pemda Pak kan. Hmm, Didukung karena kita dari perantau ikutlah membantu masyarakat di kampung gitulah Pak kan. Cuma nanti ya. bagaimana koordinasi kita yang bagus dengan Pemda nanti atau yang terkait seperti Kadin Pak atau yang lain-lain nanti kan. Jadi ini nanti barangkali yang kita kita rancang bagaimana bagusnya nanti kan. Kalau untuk peserta udah nanti rencana kalau udah ada baba nanti saya mau beli bahan lagi Pak nanti kan kalau udah ada baba bahan yang dibelikan. Kemudian sebelum iya. pelaksanaan biasanya saya Pak sebelum pelaksanaan pelatihan saya panggil orang-orang itu dulu Pak. Saya nggak mau beli kucing dalam karung Pak kan. Betul itu Pak. Saya biasa panggil itu buat pernyataan Pak bersedia mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir. Kemudian nanti bersedia membuka usaha atau bekerja. Hmm, Nah, jadi kita tidak lepas begitu aja karena masyarakat sekarang pintar juga Pak. Kadang iya, iya. kalau pelatihan maaf Pak, kalau pelatihan ini yang ditanya pertama uang transport Pak. Maaf Pak, itu Iya, orang iya. kampung itu Pak, mau pikirnya duit Pak kan. Iya, iya. Seharusnya kan bukan itu dulu, tapi Ilmu dulu ya. ya Ya. karena pemerintah pun sudah begitu memprogramnya kita terbawa-bawa lah gitu kan. Iya, Jadi iya. saya biasanya kalau orang mau daftar, kalau tanya pertama uang Pak, uang transport langsung saya coreng Pak. Iya, iya. Karena udah pasti dalam pikirannya memang uang dulu pertama, bukan ilmu kan itu Pak. Betul, betul. Jadi kita memang saya insya Allah Pak yang pengalaman saya yang 26 orang seperti sekarang ini sebenarnya dana dari kementerian cuma 25 Pak. Tapi karena banyak peminat, ini yang satu ini orangnya tidak mampu tapi kemauannya tinggi, kami yang biayai Pak. Nah gitu Pak. Kalau itu Pak, kalau memang orangnya tinggi kemauan tidak mampu, itu yang kita utamakan dulu Pak. Jadi yang biaya perintah cuma 25. Satu orang tuh usaha kami yang biayai Pak. 25 ini dikasih mesin. Tadi udah serahkan mesinnya Pak. Mesin Oh, jahit, peralatan bahan Pak. dapat Memang ini mesin jahit namanya. juga ya hadiah gitu ya. Ya dibantu Pak mesin jahit Pak. Ini nama anggaran pemerintah kan. Anggaran Iya. pemerintah. Jadi kita sudah biasa pakai anggaran pemerintah. Sehingga anggaran swadaya emang repot juga nih. Banyak Pak gitu Pak. Iya, iya. Masyarakat itu pun udah terbiasa manja lah gitu Pak. Ini pengalaman saya Pak. Kalau terutama sekali orang kota Pak. Orang kota ini tingkat tinggi anunya Pak nih. Kalau untuk pelatihannya Seleranya. pasti uang nih yang pertama Pak. Orang kampung nggak kurang Pak. Kalau Iya, orang iya. kabupaten nggak kurang. Tapi kalau orang kota mungkin karena hanya Ah, di kota Pak. Memang uang itu yang pertama dulu Pak. Jadi ah. bagaimana kita merubah mindset. Nah saya itu tugasnya Pak. Mindsetnya betul. Merubah mindset mereka itu kalau nangin pelatihan ilmu dulu bukan uang dulu. Iya. Itu Pak, itu yang susah. Tapi alhamdulillah Pak, yang 26 orang ini, saya strateginya agama dulu Pak. Jadi saya didik Bagus. agama dulu, baru skill yang saya kasih. Ini orangnya Iya. pakai absen sholat nih Pak. Ah, Pagi baca doa, selawat dulu Pak. Pagi tak mengaji Pak. iya. Jadi ternyata kalau sudah dibekali dengan agama dulu, skill itu keterampilan itu insya Allah bisa aja Pak. Itu pengalaman saya nih Pak, ini bukan pengalaman saya Iya. nih.
Iya. Itu. Cuma kita kan pastinya cuma 3 hari. Saya kan 42 hari, Pak. Iya. Saya kan pelatihannya 38 kali pertemuan tambah 7 hari. Namanya rintisan usaha. Bagaimana cara buka usaha? Diajarkan cara buka usaha, Pak. Iya. Bagaimana cara pemasarannya offline, online. Bagaimana cara melobi. Diajar semua sampai public speaking diajar, Pak. Karena waktunya cukup Luar panjang, biasa. Pak. Kan kalau kita kan Iya. cuma 3 hari. 3 hari ini Iya. apalah yang bisa kita ya untuk anu aja lah, Pak, kan. Itu makanya yang peserta ini rata-rata sudah punya anu nih, Pak, sudah punya usahanya, Pak. Iya. Sudah merintis. Jadi kita enggak dari nol ini. Ada beberapa orang yang yang baru, tapi rata-rata udah punya usaha. Kita peningkatan usaha mereka lagi, Pak, gitu. Nah, itu kira gambaran dari saya, Pak. Insya Allah saya siap. Kalau memang sudah ada aba dari pusat, dari BRI pusat, saya siap untuk menindaklanjuti insya Allah rencana kegiatan kita. Itu sementara, Pak. Oke, ya. Ini luar biasa sekali, Pak Minto. Ya, kita memang harapkan demikian, Pak. Jadi agamanya dulu, iman dan takwanya itu dikuatkan mindsetnya kan. Iya, Terus Pak. ilmu. Nah, dengan kalau sudah ada ilmu kan uang akan mengejar nantinya. Iya, benar-benar, Pak. Apalagi dengan dasar agama. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. ini memang kita sih kepengen bisa lama waktunya kan. Cuman kan sesuai dengan kita punya Anggaran kita. namanya dana kita juga karena masih swadaya kan teman-teman. Untuk pertama, Kita enggak, Pak. semua. Ini buka jalan namanya, Pak. Untuk pembuka Iya, jalan pembuka namanya, Pak. jalan. Enggak apa-apa. Pembuka jalan, ya, pembuka jalan Iya. dulu. Mudah-mudahan nanti pembuka jalan, mudah-mudahan nanti akan datang jalan yang lebih lebar, Pak, gitu kan. Amin, amin. Iya, iya. Allah akan memberikan, karena Iya. niat kita baik, semoga Allah akan memberikan jalan yang luas, yang lancar Amin. untuk kedepannya, Pak. Saya yakin, Pak, kalau kita niat ikhlas, insya Allah akan kasih kita jalan, Pak. Jangan kita Pak, pesimis kita, insya Allah lah, Pak. Iya. Saya Amin, begitu betul. juga. Jadi kita niatkan juga untuk ibadah ini, Pak, bukan hanya sekedar anu, Pak, kan. Iya. Nah, memang itu Boleh dari saya bertanya? semula kita, Boleh Pak. saya bertanya, Pak Alminto? Ya, silakan, Pak. Pak Minto ada yang bertanya, Pak. Oke. Iya, silakan, Pak. Pak, saya masuk, Pak Yusril, Pak Ya, silakan. Ketua Umum. Pak Alminto, saya ingin bertanya. Ya, silakan, Pak. Ya, apakah bisa di hari terakhir 1 jam atau 1,5 jam atau selamanya paling lama 2 jam? Iya, Pak. Kita dari Yayasan Bina Rantau ini memberikan juga sebagai narasumber. Iya, Pak. Ya. Apakah memungkinkan untuk itu? Nah, kenapa saya berpikir ke sana? Iya, Pak. Karena yang kita jual di sini adalah ada narasumber, ada motivatornya dari yayasan gitu loh, Pak. Iya, benar-benar, Jadi Pak. tidak semata nebeng atau nemplok ke muslimah gitu loh, Pak. Iya, iya, Pak. Apakah bisa seperti itu, Pak? Nanti bisa kita atur, Pak. Nanti waktu yang 3 hari mungkin kita buat jadwal yang Pak, yang jadwal rincinya. Nanti schedule-nya nanti memang kita hitung waktu nih, Pak. Karena kepepet kan, karena waktunya 3 hari. Jadi memang waktu kita nggak banyak nih. Terutama sekali untuk acara pembukaan ini berapa waktu yang kita pakai, Pak? Betul. Pembukaannya berapa waktu, Pak? Jadi kita nggak bisa berlama-lama, Pak. Atau bertanding pidato nggak bisa juga, Pak. Kalau kita sudah acara dengan pemerintah daerah, memang ada protokolernya, Pak, kan. Jadi kita bukan bertanding pidato nanti kan. Nah, jadi mungkin untuk bicara siapa saja yang bicara, berapa lama waktu bicara kan gitu. Iya, dibuat rondonnya saya nanti, tanya Pak. tadi. Saya di hari terakhir narasumber atas nama yayasan gitu loh, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kita juga memberikan semacam pengetahuan gitu. Iya, Pak. Itu motivasi. Ya. Nah, kenapa? Saya pengen orang YBRR itu bicara gitu loh, Pak. Nah, saya dulu memulai. Kan besok bisa juga nama yayasan, bisa juga Pak Alminto atau Ibu Awe dan seterusnya gitu loh. Iya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian satu lagi Pak Alminto, saya mau bertanya. Apa tema kita di dalam membangun kerjasama ini antara Yayasan Bina Rantau dengan Muslimah Group?
setidaknya kita punya tema dalam spanduk itu Iya, apa Pak, benar. bunyinya. Hmm. Nah, saya punya tema untuk Iya, Pak. memberikan narasumber saya adalah di acara itu adalah Iya, Pak. membangun motivasi dan Hmm. kerjasama usaha. Itu tema saya akan saya berikan dalam pelatihan itu. Jadi membangun motivasi. Bagaimana kita membangun motivasi ini, dan kemudian Iya, Pak. juga bagaimana kita membangun kerjasama. Nah, apa Iya, yang Pak. dimaksud dengan motivasi, apa yang dimaksud kerjasama, apa targetnya. Nah, ini kan saya jelaskan gitu. Nah, maksudnya nanti dia dari situ paham bagaimana mereka bisa maju dan berkembang bersama di bawah binaan Yayasan Bina Ranah Rantau gitu loh, Pak. Iya, Begitu Pak. Iya, Pak. maksudnya, Pak. Ya, Jadi nanti ada bisa tema yang diatur, Pak. Artinya kan acara-acara kita kan, bukan acara betul, orang lain betul. kita. Kita yang ngatur, Oke. cuma kita waktu Nah, itu tidak efektif, Pak. Karena waktu kita baik, sangat baik, pendek, baik. jadi nggak mungkin kita atur sedemikian rupa. Mengenai Baik. tema, Pak, mungkin kita bicarakan bagaimana bagusnya. Saya siap aja, Pak. Ya, tadi saya tawarkan membangun motivasi dan kerjasama. Nah, itu bisa saja di situ nanti Usaha. tambahnya apalah. Kerjasama usaha. Nah, silakan Iya, nanti nanti. Pak Ibu silakan kepada Ketua Umum dan Ibu Awe Iya. dan Ketua Mina kita pikirkan apa temanya. Tapi ada bunyinya di situ bagaimana kita menjalin kerjasama gitu loh. Iya. Nah, itu Antara udah ranah bagus dan tuh, Pak. rantau. Kayak membangun kerjasama ranah dan rantau. Iya. Kalau motivasinya mungkin bisa juga, cuman agak kepanjangan kan kalau Ya. membangunnya. Oke lah, nanti yang kita bahas ya. Nanti biar Pak Ketum ya kan dengan Ibu Awe nanti silakan Ya. diajukan kemana gitu kan. Nah, seperti itu nanti di spanduk itu Pak Alvito udah tahu lah soal spanduk itu. Di situ ada gambarnya, nanti ada ketua yayasan gitu, ya kan. Nanti Ketua silakan masukan, yayasan, Pak. Untuk spanduk silakan masukan dari Bapak Andi bagaimana. Saya ya. nurut, Pak. Bagaimana Iya, bagusnya, iya. Di situ spanduknya di situ yang jelas itu kan ada bunyi di atas tuh Muslimah Group dan Yayasan Bina Ranah Rantau. Nah, di situ baru judulnya temanya apa gitu loh. Nah, nanti fotonya kita pakai logo dua, Pak. Logo kita, logo dari Ya, yayasan. logonya dua. Betul. Ya. Nah, itu ditampilkan tuh fotonya ketuanya di situ. Iya, boleh nanti. Ketua yayasan, kemudian di situ nanti kalau memang wali kota itu mau dia dipasangin siapa bupati itu mau pasang fotonya, nggak apa-apa, kita pasangnya fotonya di situ. Gitu loh. Iya, Pak. Ya, bisa Atau nanti. siapa terserah. Iya. Terserah itulah. Pokoknya suasana itu, ruangan itu, Pak, itu kelihatannya bukan muslimahnya yang kelihatan, tetapi adalah kerjasamanya gitu loh, Pak. Jadi dekorasi juga. Nanti kita kerjasama, Pak. Iya, artinya dekorasinya itu akan kelihatan kerjasamanya yang kelihatan ada yayasannya. Nah, jadi seperti itu pandangan saya, pikiran saya, Pak. Saya bicara ini kalau dengan Pak Alminto udah nyambung nih, gitu loh. Iya. Jadi Siap, nanti seperti itu temanya, kan tinggal tanggal sebut apa macam, atau dirancang aja boleh, Pak. Nanti Pak Alminto kan punya staf ahli banyak di situ. Iya. Kita kan udah sharing juga pelatihannya, Pak. Iya. Satu lagi Pak Alminto, saya juga nanti minta bantu ya. Apa yang kita kerjakan di sana, Pak? Apa yang kita kerjakan di sana? Baik atas sambutan dari ketua yayasan maupun nanti ketua pembina atau siapapun yang mewakili. Nah, kemudian juga pada saat saya memberikan pelatihan itu, semua itu dokumentasi, ya minta tolong Pak Alminto disiapkan, Pak, dokumentasinya. Kalau siap, Pak, saya ada karyawan saya ada, Pak, ada. Iya, betul. Karena itu nanti akan kita bikin juga, Pak, profilnya, Pak. Jadi selama di 3 hari sana, saya akan menyiapkan profilnya gitu loh. Iya, Pak. Profil yayasan. Nanti saya tetap juga minta bantuan sama tenaga kerjanya, tenaga ahlinya Pak Alminto gitu. Yang gampang main kita ada punya, Pak. Yang bikin konten nanti kita masukkan ke YouTube. Saya akan punya YouTube, TikTok juga, Pak. Baik. Nah, jadi saya kira itu Pak Ketua Umum, Pak Ramlis, sudah nyambung dengan Pak Alminto. Komunikasinya sudah cukup jelas, Pak Yusril. Saya kira mudah-mudahan ini tidak ada halangan nih. Saya kira itu aja. Terima kasih Pak Alminto untuk kerjasamanya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke dari Pak Ridwan. Ya. Sebagai ketua pendiri. Nah, ini poin kita kan tinggal 2 ini.
poin 67. Pak Yos, instruksi sebelum lanjut Pak Yos. 67 itu saya Ya, komentar sedikit ya. boleh. Oke, terima kasih Pak Yos atas waktunya lagi. Minta maaf Pak Ridwan ya. Begini Pak Ya. Haji Almito, jadi seperti yang Pak Haji Almito tadi bilang, ini kemarin sedikit ada miss kita nih. Antara yang Pak Almito sampaikan dengan tertulisnya berbeda. Ternyata kan udah Pak Almito jelaskan, kita udah paham ini. Nah, ya udah paham. Jadi ke depan nanti yang jadi pegangan adalah yang RAB yang Pak Almito usulkan. Saya udah baca, saya clear, saya prinsip oke, itu ya oke, itu yang kita upload ya. Tapi kalau gambaran Pak Almito karena udah berpengalaman untuk bikin satu kegiatan lebih kurang sekian, nah itu udah bagus itu, udah oke. Lebih kurang sekian. Tapi realnya tentu dengan tertulisnya angka-angka yang seperti Pak Almito bilang tadi kan. Nah, itu saya Iya, Pak. setuju. Jadi mudah-mudahan biar tidak timbul miss. Nanti ada negosiasi-negosiasi di bawah tangan di luar ini akan jadi miss kita. Padahal tidak begitu maksudnya. Jadi itu udah clear. Yang kemarin ini Pak Almito kan tidak ada. Jadi tentu saya menjelaskan begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, Bundo Laili mungkin apa di mute dulu mungkin apanya suaranya keluar. Apanya Iya. nggak kuat ya. Hadir. Ya enggak, Hadir, maksud di Pak. mute dulu biar enggak suara belakang backgroundnya kuat dengarnya. Oh iya. Ini di TV, Itu. dekat TV berarti keluar Ya, bro, gitu. keluar itu. Iya. Oke. Jadi itu yang pertama Pak Haji Almito. Jadi itu udah oke. Kemudian kalau memang untuk masalah apa pembuatan apa tadi itu spanduk tadi tentu kita kalau di apanya tentu ya YBRR dulu ya, karena YBRR ini yayasannya bermitra dengan Muslimah Group. Nah, tentu istilahnya sebagai vendor pelaksananya. Nah, itu perlu desain di mana yang YBRR sebelah kanan tampil logonya, yang mungkin sebelah kiri mungkin baru Muslimahnya, itu ada aturannya. Kemudian masalah apa nanti tema ini sebenarnya kita kan punya strategi tema, mungkin karena kita baru perkenalan, baru tahap awal, tema kita apa atau tahun pertama ini apa, ini kan baru tahun 2023, udah bulan Oktober besok. Untuk 3 bulan pertama ini apa tema ini kalau bisa berkelanjutan, nanti di luar berubah tema tapi makin menajam gitu. Jadi temanya boleh dari gambar umum menajam sampai spesifik, nanti itu perlu kita diskusikan nanti. Jadi temanya memang butuh kita apa sedikit strategi. Jadi dibaca tema awal begini ke tahun pertama, tahun ketiga, sehingga jadi bagus nanti. Itu nanti bisa kita diskusikan Pak apa aja temanya. Kemudian tadi yang untuk pelaksanaan untuk apa namanya, kita dari yayasan menjelaskan gimana yayasan itu, mungkin sasaran kita bukan ke ini nanti, bukan ke peserta nyulam ini, karena rasanya tidak berdampak. Kita akan panggil undang orang khusus itu untuk memaparkan ini gimana kepada pemilik-pemilik UMKM usaha atau yang bisa punya inilah mungkin, atau seperti ada kepala jorong atau kepala desa, ke orang-orang itu yang kita undang mungkin kita paparkan sehingga membuka mereka untuk bisa memanfaatkan kita untuk melakukan Ya, setuju. pembinaan. Nah, jadi Iya, itu Pak. itu yang mungkin Sambil kalau ke memperkenalkan. kalau ke peserta yang misalnya 11 orang sekarang nih, rasanya masih mereka belum nyambung ini. Masih belum belum perlu kali, penting dia dapat pelatihan dulu lah. Siapapun orangnya, sepanjang di yayasan, nah, nanti trik kita Yang lah penting kita ganti orangnya. perkenalan. Nah, tapi Ya, sama yang mempunyai seperti dengan ibu ini, ibu eh, apa Yenitra. yang Nitra ini, itu tuh cocok itu, mungkin kita jelaskan itu mungkin masuk itu, kita bisa pemaparan sama dia, atau memang pemangku jabatan kayak tadi dari dinas atau apa, sehingga wah kalau gitu mungkin kita manfaatkan. Nah, itu masukan aja mungkin kalau menurut saya. Memang itu tuh harus ke yang tempat sasaran itu yang apa.
Terus kalau tema tadi berkelanjutan lah. Jadi tema tuh nggak putus, tema pertama kedua tuh harus nyambung sehingga jadi satu alur yang bagus ceritanya. Terus Setuju. masalah ini kita ini kan udah oke besok nih. Nah, itu ini walaupun bagaimana Mbak kasih orang nyinyi atau apa, memang nih ini kan belum ada kepastian juga nih. Ada berapa orang yang belum selesai kewajibannya. Kemudian kepastian keanggotaannya ini. Nanti jangan pas di last minute nambah huruf Pak Almito susah nih. Karena jangka waktu pendek, nah, kalau ada perubahan lagi repot ini. Jadi Enggak, ini ini Pak. udah oke belum nih? Pak Almito kan kepastian itu yang perlu. Nah, terus masalah keanggotaan, masalah ini, masalah apa? Usulan apa tadi saya janji kemarin Bu Awe mungkin lagi sibuk juga. Ada janji sama Pak Yos kalau nggak salah kemarin harus bisa saya upload itu yang Oh, diusulkan siapa-siapa sebagai itu. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan besok lah bisa saya ini saya bukan pressure, tak tolong sama Bu Awe supaya bisa ini keluar SK-nya lah, biar ada pegangan buat kita-kita. Kemudian ya kepastian yang lain-lain ini ya mungkin Pak Mito nih apa Pak Yos. Masalah oke. isi orang di grup, kan Pak Yos admin nih, diisilah orang-orang yang betul-betul yang udah iya, yang bakal diundang itu masuk semua. Tapi sekarang kan enggak nih. Kayak kayak mau ya apa ini yang dari anggota Dewan dari Padang itu mau kita ajak terlibat diskusi itu gimana nih? Enggak enggak ada di Nah, bilik kete itu enggak ada. Coba Pak, Hah? coba ketum lihat nggak ada di bilik kete. Yang bilik kete yang inti-inti aja. Coba dicek Enggak, bukannya di ranah rantau ya lihatnya ya. Lihatnya di bukan. grup bilik kete sekarang Iya Pak kita Yos. ini. Itu yang kita sempurnakan. Kita bilik ketek ini orang yang mau berbicara, itu maksud bilik ketek ini. Jadi kita panggil lah orang-orang semua. Nama bilik itu mau bilik atau ya itu sah. Atau kita diskusinya di YBRR. Jadi kita diskusi di sana. Jadi Hmm. jangan undang yang lain lewat WA di grup ini tahu yang lain di telepon pribadi atau di Japri. Kalau dapat satu ini mengetahui semua. Kalau mau dilibatkan mungkin yang Pak ini nih Safrial itu ya masukkan dalam grup. Ya siapa lagi yang tidak termasuk sekarang nih masukkan dalam grup. Sehingga kita Ketum, ya kita sudah mengerucut. Jadi yang ada di tim kerja kita ini, yang ada di bilik kete, kita jangan